Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, muridku kelas 4. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Pada hari ini, kita akan membahas muatan pelajaran IPS, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di suatu wilayah. Berikut beberapa jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Perhatikan ya. Jenis pekerjaan di suatu wilayah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah tersebut. Mungkin jenis pekerjaan wilayah satu dengan wilayah lainnya sama. Yang membedakan adalah jenis sumber daya alamnya. Contoh, di dataran tinggi ada jenis pekerjaan sebagai petani. Petani di dataran tinggi berbeda dengan petani di wilayah lainnya. Di dataran tinggi suhunya sejuk, udaranya terasa kering, dan tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka petani di dataran tinggi pada umumnya adalah petani buah atau petani sayur, seperti petani buah stroberi. Yang kedua, pekebun. Perkebunan di daerah dataran tinggi cocok untuk penanaman teh, kopi, dan coklat. Maka umumnya pekebun di daerah dataran tinggi bekerja sebagai pekebun teh, pekebun kopi, pekebun coklat. Sementara peternakan yang menjanjikan yang ada di dataran tinggi bisa dengan mengembangbiakan sapi, kambing, kerbau, atau hewan lainnya. Kebanyakan memilih sapi karena susunya banyak dikonsumsi masyarakat. Selain itu, sapi bisa dijual ataupun dijadikan daging potong. Yang keempat, pengusaha penginapan. Dataran tinggi dengan udara pegunungan yang sejuk menarik wisatawan datang untuk melihat keindahan alam yang masih terjaga. Hal ini dijadikan sebagai peluang untuk membuka usaha penginapan. Yang kelima, pemandu wisata. Jasa pemandu wisata dengan menyediakan fasilitas kendaraan, tempat penginapan, atau makanan. Ini juga sebagai pekerjaan di dataran tinggi. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang ada di wilayah dataran tinggi. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai dengan suhu tinggi, sehingga dataran rendah cocok dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi, kelapa, tebu, singkong, dan jagung. Lahan pertanian di wilayah ini biasanya dengan kontur datar, cenderung basah, dan perlu dibajak dulu untuk hasil yang optimal. Sehingga jenis pekerjaan di dataran ini juga ada petani. Tapi petaninya petani padi, peternak. Sebagian penduduk di dataran rendah mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak, baik hewan besar seperti sapi dan kerbau maupun hewan kecil seperti ayam dan kelinci. Namun, peternakan ini tidak sebanyak di dataran tinggi yang lebih sejuk dan dingin. Perekonomian di dataran rendah juga sangat bergantung pada perdagangan. Banyak penduduk di dataran rendah yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Mereka tidak memproduksi sendiri, namun memperjualbelikan barang untuk memperoleh keuntungan.
barang yang diperdagangkan bisa berupa hasil pertanian, kerajinan, dan peternakan. Di wilayah dataran rendah, banyak didirikan pabrik dan industri, sehingga banyak pekerja atau karyawan pabrik. Jenis pekerjaan di dataran rendah yang kelima yaitu pembudidaya ikan air tawar. Kawasan pantai biasanya memiliki udara yang cukup panas dengan sinar matahari yang cukup terik. Matahari di kawasan pantai juga menunjang beberapa pekerjaan yang ada di sana. Pantai dan laut adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa bagi siapa yang mau mengambil manfaat di dalamnya. Tapi, jika manusia merusak flora dan fauna yang ada di dalamnya, maka akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Beberapa pekerjaan yang ada di daerah pantai diantaranya yang pertama, petani garam. Dengan sumber daya alam matahari yang begitu besar, maka air laut oleh petani garam diolah menjadi garam. Yang kedua adalah nelayan. Sudah pasti ya, mata pencaharian di kawasan ini paling utama adalah nelayan. Nelayan di laut bisa menangkap ikan, lobster, udang, kerang, kepiting, cumi, dan masih banyak lagi, sampai nelayan rumput laut. Yang ketiga, penambak udang. Di daerah pantai juga ada loh peternak, namanya peternak kerang mutiara. Peternak mengambil hasil berupa mutiara yang akan digunakan sebagai pembuat perhiasan. Kelima, penyedia jasa penyeberangan. Sewa menyewa perahu banyak digeluti masyarakat sekitar pantai. Mereka menyediakan jasa penyeberangan ke pulau-pulau sekitar pantai wisata. Dan masih banyak lagi jenis pekerjaan di daerah pantai. Selain bentang alam yang tadi sudah disebutkan, di Indonesia juga ada wilayah pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan dan perkotaan memengaruhi jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Di pedesaan, banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sehingga jenis pekerjaan yang ada di pedesaan seperti petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternak, dan penjual pakan ternak. Sementara itu, di perkotaan banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan, sehingga jenis pekerjaan yang ada di perkotaan seperti karyawan kantor, security atau satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan sedikit mengenai jenis-jenis pekerjaan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.